Ya, haleluya. Saya juga mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu semuanya yang sedang online Bapak Ibu. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai setiap kita semua. Haleluya, haleluya. Haleluya. Semuanya sehat, amin. Amin. Bapak Ibu, saya mau beritahu ada sebuah kabar yang luar biasa Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu ada di tempat ini itu adalah sebuah keajaiban dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Yang katakan amin. Dan saya pastikan Bapak Ibu diberkati luar biasa. Mau tahu nggak kenapa Bapak Ibu? Yang pertama, hujan-hujan Bapak Ibu datang. Artinya Bapak Ibu mengutamakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Yang kedua Bapak Ibu, hari ini itu long weekend Bapak Ibu. Do you understand long weekend? Ya long itu panjang, weekend itu preyan Bapak Ibu ya. Artinya preyan itu dowo Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa juga yang pergi ke luar kota, ada juga yang keluar pulau. Dan juga ada yang keluar negeri juga. Selamat menikmati berkat Tuhan. Dan saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan tetap memberkati setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Sama-sama dengan saya katakan, saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah. Dan saya lebih dari pemenang. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan khotbah saya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang tadi pagi tidak hadir, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Karena kita mengucap syukur ada YouTube. Sehingga kita dapat belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tema dari Bapak Gembala yaitu Ya Tuhan Ya Allahku. Yuk sama-sama kita baca Ya Tuhan Ya Allahku. Saya tahu Bapak Ibu agak adem titik, tapi saya rasa semangat Bapak Ibu bisa mengalahkan ademnya. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan, ya Tuhan, ya Allahku. Nah Bapak Ibu, kata-kata ini adalah pengakuan dari Thomas. Jadi pada saat itu Thomas bolos, kan gitu ya. Pak Gembala minggu lalu menyampaikan bolos ibadah, ya sehingga tidak percaya dan dia meminta bukti. Kalau tanganku dewe nggak nyocok, no aku nggak percaya. Tetapi pada saat Tuhan hadir, dia tidak marah, tapi dengan penuh kasih, ya kan? Dia memberikan tangannya, lalu Thomas berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Nah pengakuan ini Bapak Ibu bukan pengakuan biasa. Tapi pengakuan ini adalah pengakuan yang mengubahkan kehidupan Thomas 180 derajat. Yang percaya katakan amin. Ingat Bapak Ibu, bukan 360 derajat. 360 derajat muter. Bapak Ibu ya. Ya, tapi 180 derajat ada perubahan Bapak Ibu. Bukan hanya tahu tentang Allah tetapi mengenal Allah. Yang percaya katakan amin. Nah, Amsal 3 ayat yang ke-6 yuk sama-sama kita baca 2, 3. Akuilah dia dalam segala apa? Lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya Bapak Ibu, hari ini ya di momen yang begitu indah ini, yuk kita mengakui dia dalam segala aspek kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu, dia sendiri yang akan meluruskan jalan kita. Yang percaya katakan amin. Hal yang susah Tuhan berikan hikmat menjadi mudah. Yang percaya katakan amin. Karena saya percaya Bapak Ibu, dialah Raja di atas segala raja. Yang percaya katakan amin. Dialah yang empunya langit dan bumi. Hikmat kebijaksanaan pasti menyertai setiap umatnya. Nah hari ini Bapak Ibu tema saya, tadi pagi Bapak Ibu. Saya membahas tentang merasakan Kristus dalam setiap momen kehidupan kita. Nah saya ambil dari kisah Emmaus. Jadi ini masih Paskah gitu ya. Jadi setelah Yesus lahir ke dalam dunia, ia melakukan pelayanan, lalu ia harus mati di atas kayu salib ya. Lalu ia dikuburkan, 3 hari kemudian ia bangkit. Nah setelah kebangkitannya ini 40 hari Yesus menampakkan diri sebelum kenaikannya ke sorga. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu bersyukur. Kenapa? Karena Bapak Ibu sadar dan percaya bahwa Yesus bangkit.
Saya pernah membuat video ini di YouTube Bapak Ibu. Tahun lalu saya sharingkan. Saya bilang kayak gini Bapak Ibu. Yesus mati di atas kayu salib. Dia dikuburkan. Dan hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati mengalahkan maut. Salah nggak Bapak Ibu? 40 hari ia melayani. Lalu ia bangkit. Kok heran Bapak Ibu. Bisa viral Bapak Ibu. Yang nonton kurang lebih sekitar 30 ribu Bapak Ibu. Yang komentar banyak hampir 200 Bapak Ibu. Dan komentarnya semua negatif Bapak Ibu. Ya negatifnya kenapa? Dia bilang, oh, mana mungkin Tuhan bangkit, apa buktinya? Ya kan kalau memang Tuhan bangkit, ya kan mana sampai sekarang dia nggak ada di dunia ini dan sebagainya dan sebagainya. Wah banyak sekali yang berusaha menghancurkan. Tapi satu hal, kita bersyukur, kita percaya bahwa dia Tuhan yang bangkit. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu setelah itu ya ada dua murid Yesus, salah satunya Kleopas, dia pergi ke Emmaus. Untuk apa dia pergi ke Emmaus? Ini cerita Emmaus Bapak Ibu. Karena ia mau lari, ia takut, sama-sama katakan takut. Kenapa takut? Karena jenazah atau tubuh ya Yesus itu hilang. Mereka takut kalau mereka dituduh mencurinya. Lalu mereka bercakap-cakap, lalu Tuhan hadir. Tetapi ada sesuatu yang menutup mata mereka. Ya, nah singkat cerita Bapak Ibu mereka berbincang-bincang, Tuhan menegur mereka. Akhirnya Yesus menginap bersama-sama dengan mereka. Lalu memecah-mecahkan roti. Tiba-tiba terbukalah mata mereka. Yuk sama-sama kita baca Lukas 24 ayat 31 sampai dengan 34. Bapak Ibu bersama-sama dengan saya, amin. Ya, ketika itu apa? Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32 yuk dengan suara yang keras 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Perhatikan Bapak Ibu. Bukankah hati kita apa? Berkobar-kobar. Nah Bapak Ibu kata berkobar-kobar ini bukan aktif loh Bapak Ibu. Saya baru tahu juga. Tapi kata berkobar-kobar ini pasif. Apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu? Di mana ada Tuhan, di situ kita berkobar-kobar. Amin. Karena itu Bapak Ibu YLGB keluarga Allah blessing apa? Apa kabar saudara? Antusias? Just do it. Yes, yes. Bapak Udan long weekend. Antusias, just do it. Yes, yes. Kita berkobar-kobar meskipun kadang capek, bagaimana dan sebagainya. Tapi kita tetap berkobar-kobar. Bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi karena penyertaan Tuhan. Itu yang membuat setiap kita berkobar-kobar. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah lalu dituliskan apa? Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, artinya apa Bapak Ibu? Ada hubungan. Sama-sama katakan ada hubungan. Ya, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, katakan ada pengetahuan. Jadi pengetahuan saja nggak cukup, perlu pengalaman. Yang setuju katakan amin. Tapi pengalaman saja nggak cukup, perlu pengetahuan. Nah, lalu Bapak Ibu ayat 33 sampai 34 berkata, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Harusnya ia mau meninggalkan Yerusalem, tetapi karena ia mendengar Tuhan, mengenal firman Tuhan, dia kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu 2, 3, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Sekali lagi 2, 3, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon lalu bercerita dan sebagainya. Nah saya lanjutkan bagaimana kisahnya setelah itu ya saya kasih tema pada hari ini yaitu kehidupan yang tumbuh dari pengakuan iman. Ya sama-sama kita baca 2, 3. Kehidupan yang tumbuh dari pengakuan iman. Next dong. Next. Next. Nah ini Bapak Ibu ya. Lukas 24 ayat 36 sampai 37. Siapkan catatan Bapak Ibu. Saya pastikan Bapak Ibu pulang menerima berkat yang luar biasa. Yang percaya katakan amin.
Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu adalah hal bagaimana Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya pada saat perjalanan di Emmaus. Yesus tiba-tiba, sama-sama katakan tiba-tiba. Jadi di saat mereka bercakap-cakap, mereka sedang kebingungan. Mereka antara bahagia dan juga galau dan juga bimbang. Kenapa Bapak Ibu? Karena mana mungkin orang mati tiba-tiba bangkit, betul ya? Tetapi tiba-tiba, sama-sama katakan tiba-tiba. Di waktu yang tepat, di momen yang tepat, Yesus hadir. Saya mau beritahu, apapun keadaanmu, di waktu yang tepat, di momen yang tepat, Tuhan pasti hadir. Ya, setuju kata amin. Lalu tiba-tiba apa? Berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, 2, 3, damai sejahtera bagi kamu. Poin pertama Bapak Ibu, pengakuan membuka pintu damai dan relasi kembali kepada Tuhan. Sekali lagi, pengakuan iman kita membuka pintu damai dan relasi kembali kepada Allah. Ya, dikatakan damai sejahtera. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cek di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata damai sejahtera itu enggak ada. Halo? Yang ada damai dan sejahtera. Kalau damai sejahtera digabung, itu enggak ada. Karena itu Bapak Ibu ada orang berkata, oh damai sejahtera itu kata-kata yang wong Kristen gitu ya. Tetapi Bapak Ibu ada orang Kristen yang menolak. Gak bisa. Kenapa? Karena gak relevan dengan dunia. Lah Bapak Ibu saya mau beritahu, damai sejahtera memang hanya pemberian Tuhan yang percaya katakan amin. Damai itu apa sih? Damai itu akur, sama-sama katakan akur. Ya, boloan ya, duduk siwaan Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang gak tahu boloan dan siwaan? Generasi milenial biasanya nggak tahu bolo dan siwa Bapak Ibu ya. Koncoan atau musuhan gitu lah. Nah kita ini sebenarnya adalah seteru Allah. Ya, kita yang harus dimurkai. Tetapi karena Yesus mati di atas kayu salib, maka setiap kita dibenarkan. Maka kita diperdamaikan oleh Kristus karena kematiannya. Yang percaya katakan amin. Nah kita didamaikan. Jadi bukan hanya damai kepada Allah saja, tapi damai dari perasaan bersalah kita. Halo. Nah lalu kata yang kedua adalah damai dan sejahtera. Tahu nggak sejahtera itu KBBI bilang apa? Makmur. Siapa di sini mau hidup makmur? Lambaikan tangan. Puji Tuhan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang tepuk tangan pasti makmur, sih nggak tepuk tangan. Nggak ngerti aku Bapak Ibu. Yang percaya makmur, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi maksudnya apa? Bukan hanya diberdamaikan. Kita bukan hanya lagi bersahabat dengan Allah. Tapi kehidupanmu di dunia ini pasti memiliki kesejahteraan. Kemakmuran. Yang setuju katakan amin. Karena itu Bapak Ibu Roma 5 ayat yang pertama. Yuk sama kita baca 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam apa? Damai sejahtera dengan Allah. Bapak Ibu ikut Tuhan itu enak, sama-sama katakan enak. Ya, kenapa Bapak Ibu? Ada damai sejahtera. Masalah boleh silih berganti, tapi kita ini lo bisa kuat. Damai sejahtera Tuhan yang percaya katakan amin. Ya, saya beberapa kali Bapak Ibu ngobrol dengan istri saya. Waduh ya apa ini ya, perang dagang ini ya. Amerika sama Cina Bapak Ibu ya. Apalagi kita Bapak Ibu semuanya yang ada di sini saya percaya pasti ada 1, 2, 3, 4 bahkan 10 barang yang made in China. Kan gitu ya. Ya, wah semuanya pasti ada bagaimana dan sebagainya. Wah ini krisis lagi. Saya lihat status tambah ngeredek Bapak Ibu tahun 2025. Ekonomi Indonesia akan ajur mumur. Do you understand ajur mumur? Ya kan, ajur lebur. Tapi saya melihat Bapak Ibu dan saya terbuka mata saya. Bahwa ada beberapa orang-orang yang mencintai Tuhan. Justru diberkati Tuhan luar biasa. Tanya Pak Gembala Bapak Ibu. Ya, gereja kita bisa bangun Gading Pantai. Saya mau beritahu bukan karena kuat dan gagah. Ya, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Ya bentar lagi jadi. Dukung doa Bapak Ibu ya. Amin. Yang mau dukung doa lambaikan tangan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu kesalam Tuhan. Kita memiliki damai sejahtera. Oke, satu ayat lagi Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 27. Ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Perhatikan. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh
dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya, tadi pagi saya membahas bahwa banyak sekali perasaan yang berkecambuk di dalam hati murid-muridnya. Ada takut, ada heran, ada marah, ada emosi, ada bingung, ada bangga, tetapi ketun, ya, ketun. Bapak Ibu tahu ketun? Itu bahasa Ibrani Bapak Ibu. Ya, ketun Bapak Ibu, jiwa putus asa. Tapi kalau engkau berani mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Ya, karena itu kita perlu taat. Sama-sama katakan taat. Beberapa waktu yang lalu Bu Maria, saya nancep sampai sekarang Bapak. Taat. T1. Tuhan berdaulat. Sama-sama katakan Tuhan berdaulat. A. Aku percaya. Sama-sama katakan aku percaya. Lalu A yang ketiga apa? Aku melakukan apa yang aku bisa. Aku melakukan apa yang aku bisa. 2, 3. T yang terakhir, Tuhan melakukan apa yang aku tidak bisa. 2, 3. Ayo ulang, taat. T yang pertama. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Ya, tadi ibadah pertama, T yang pertama. Lali Pak. Ya kan? Ya. A yang kedua, lali Pak. Ulang Pak, saya tak hafal no Pak. Ya gitu. Ya, T yang pertama apa Bapak Ibu? A yang pertama apa? A yang kedua? T yang terakhir, tepuk tangan untuk Pak Gembala dan juga diaken yang belakang lali kata Bapak. Bapak Ibu taat, ingat baik-baik, sama-sama katakan taat. Ya, Tuhan memberikan damai sejahtera. Saya kadang itu ngelihat Pak Gembala itu, aduh orepe enak Bapak Ibu. Bukan enak karena sesuatu hal, turunang dia iso Bapak Ibu. Wah itu sebuah talenta loh Bapak Ibu. Halo, ya, talenta Bapak Ibu ya. Ya di jalan, di mana namanya, di tempat pemberhentian bisa tidur. Lalu Bapak Ibu kemarin itu saya mau fitness Bapak Ibu ke apartemen. Papa saya itu duduk Bapak Ibu sambil megang remote gini. Turu Bapak Ibu. Ya posisi remote masih naik gini loh Bapak Ibu. Turu gini. Seenak turu ambek ngangkat. Saya mau beritahu Bapak Ibu. Orang yang diurapi Tuhan ada damai sejahtera penuh. Amin. Ya, ada yang di sini susah tidur? Ya, minta doa dengan Pak Gembala. Ya, nanti pasti tidur, tapi tangi maneh Bapak Ibu ya. Ojo gak tangi Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu ya, saya lanjutkan. Timothy Keller berkata, Tuhan tidak membutuhkan pengakuan kita untuk mengetahui dosa kita. Betul atau betul? Ya, tetapi pengakuan kita adalah langkah menuju pemulihan dan hubungan yang lebih dalam dengannya. Jadi Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu, di saat kita berani mengaku, ya Tuhan, ya Allahku. Kita mau Tuhan engkau sudah bangkit. Engkau akan mengalami damai sejahtera, terima damai sejahtera itu. Kalau engkau punya kelemahan dalam kehidupanmu, utarakan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya Tuhan aku kok ada masalah Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Tuhan bagaimana Tuhan keadaanku? Aku sakit Tuhan, terima dulu, berdamailah dengan hidupmu. Di saat engkau berdamai dengan hidupmu, engkau doakan, wis ojo bu iling-iling maneh, fokus kepada Tuhan. Percayalah di saat kita sudah melakukan yang terbaik dan kita angkat tangan, Tuhan akan menyatakan karyanya dalam kehidupan kita. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Yang kedua Bapak Ibu yaitu pengakuan menghadirkan pemulihan emosi dan keutuhan jiwa. Ayo ada yang emosinya gak stabil. Moro-moro gak ono angin, gak ono apa kucing di saduk Bapak Ibu ya. Ya gak ada angin, gak ada apa tiba-tiba pikirannya jelek. Wah ini pasti Pak Gembala gak nyalami aku, pasti ono masalah. Lah Bapak Ibu, kayak Bapak Ibu gak disalami, yo salamono lak mari sih. Betul atau betul? Dengarin aku kok ndek salami Pak Gembala. Biasanya aku ndek rangkul. Wih pasti aku mampu be. Gak usah pikir kayak gitu Bapak Ibu. Halo. Dipikir gak ada. Nggak ada sih di tempat ini gak ada Bapak Ibu. Ya, Lukas 24 ayat 34 saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Ya, dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Saya mau beritahu Bapak Ibu, ragu-ragu itu hal yang normal. Amin. Ya enggak apa-apa. Tetapi jangan sampai hidup dalam keraguan-raguan. Lihat tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya.
Kata hantu di sini itu bukan setan Bapak Ibu ya. Tetapi diambil dari kata pneuma yang artinya roh gitu ya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Ayat 40-42. Sambil berkata demikian ia memperlihat tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya ini bukan belum percaya bahwa Tuhan bangkit. Tapi belum percaya kalau Tuhan ada di tempat itu gitu loh ya. Jadi dia masih bingung, ini aku halusinasi atau bagaimana gitu ya. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Bapak Ibu, apa sih yang kita bisa bahas di sini Bapak Ibu? Terkadang kehidupan kita terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak usah dipikir. Halo, betul nggak? Betul nggak ya? Ya, tetapi Bapak Ibu karena ketakutan, karena kekhawatiran yang jauh ke depan sehingga kita terus memikirkan itu, maka Bapak Ibu, Ayub pernah mengatakan, justru apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Daripada Bapak Ibu memikirkan hal-hal yang menakutkan, pikirkanlah hal-hal yang positif. Yang setuju kata amin. Ya, nanti saya akan memberikan kesaksian Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya peristiwa anak sulung Bapak Ibu ya. Anak bungsu. Lukas 15 ayat 21 sampai 24. Ya, sang anak minta harta, minta warisan. Padahal orang tuanya belum mati. Lalu dihambur-hamburkan. Lalu apa? Habis sampai dia makan makanan babi. Iya lek mangan babi enak Bapak Ibu. Ya, iki makan makanan babi Bapak Ibu ya. Nah lalu apa yang terjadi? Dia nggak tahu harus kemana. Akhirnya dia datang kembali ke bapaknya. Kata anak itu kepadanya 2-3. Bapak, aku telah... Yuk Bapak Ibu saya mau tanya. Beranikah engkau mengaku kepada Tuhan kalau engkau sudah berdosa? Ini penting Bapak Ibu. Ya, kadang orang Kristen itu sok kuat Bapak Ibu. Wah Tuhan, aku percaya Tuhan bahwa pencobaan yang aku alami pencobaan biasa. Betul, Tuhan aku tahu Tuhan. Jumat kemarin Doni Tatimu khotbah bagus Bapak Ibu bisa dengarkan. Tuhan aku percaya Tuhan ini proses kehidupan. Lalu Bapak Ibu korupsi ngomong proses kehidupan. Bukan, itu resiko yang harus engkau lakukan. Yang setuju katakan amin. Ya, nah Bapak Ibu, ya lalu apa Bapak Ibu? Beranilah mengaku kesalahanmu. Sama-sama kata berani mengaku. Ya Bapak Ibu, kalau engkau berani mengaku, keterbukaan adalah kunci dari pemulihan. Ayo, yang udah mulai regang dengan pasangan, udah terbuka belum dengan pasangan? Halo, ya kalau yang masalah dengan keuangan, udah terbuka belum dengan atasan atau dengan partner kerja? Saya mau beritahu, ya keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Lalu setelah anak itu mengaku, Bapak aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata apa? Oh anak kurang ajar, apa kayak gitu? Ya, kok enak, kok nyimut. Enggak Bapak Ibu. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Jubah bicara tentang penghormatan. Halo. Ya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah apa? Cincin pada jarinya. Cincin berbicara tentang otoritas. Wah Bapak Ibu, bukan sebagai hamba lagi. Tapi sebagai anak, bukan hanya itu. Dan sepatu pada kakinya. Apa sih sepatu kakinya? Kalau dulu Bapak Ibu tidak memiliki tujuan hidup. Tidak tahu harus kemana, langkahnya bagaimana. Sang bapak memberikan sepatu. Supaya apa? Supaya tujuannya menjadi jelas. Halo. Amin. Ya Bapak Ibu. Kadang Bapak Ibu kita emosi, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tuhan bagaimana? Tuhan nanti, kemarin saya khotbah Bapak Ibu di GBI Kapasari gitu ya. Saya dikasih tema itu lucu Bapak Ibu. Fopo, ayo kan bingung gak? Ayo, siapa yang tahu Fopo itu apa? Anak milenial. Si milenial lagi karo apa mana papaku Bapak Ibu. Ya kan, Fopo itu fear of people. Apa ya? Kok lali aku? Pokoknya takut dengan perkataannya orang-orang. Opinion, fear of people opinion. Wah dia ambil pendapatannya orang.
Jadi bagaimana Bapak Ibu, dia lebih mementingkan pendapat orang. Mending aku soro gak popo, sepenting fotoku api, dapat komen akeh, like akeh. Nah kayak gitu loh Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu saya beritahu Bapak Ibu, mungkin orang lain gak menerima engkau. Tapi satu hal, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan menerima engkau apa adanya. Yang setuju katakan amin. Ya, lalu ayat 23 berkata, dan ambillah anak lembu tambun, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab 23, anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Bapak Ibu, kalau yang namanya hilang ditemukan, kita akan jauh lebih menghargai. Yang percaya katakan amin. Kalau yang mati bisa dihidupkan, kita akan jauh mengucap syukur. Yang setuju katakan amin. Saya mau kesaksian dikit Bapak Ibu. Saya habis berbelasungkawa gitu ya. Ya, kenapa Bapak Ibu? Jadi beberapa waktu yang lalu saya punya anjing kesayangan. Namanya Kiwi. Lucu Bapak Ibu ya, tak ajari Bapak Ibu bisa sit ya kan, bisa hand, bisa lay down. Tahu nggak lay down? Losor, nah, Bapak Ibu ya. Bisa roll, bisa jump. Jadi tak suruh lompat ke sini, dia mau Bapak Ibu. Bisa puk, kalau saya gini hidungnya dia masuk ke sini Bapak Ibu. Apa gak lucu Bapak Ibu? Dan yang luar biasa saya bisa pray. Anjingku letaknya jajan, ayo pray. Dia pray Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mangan jajan doa enggak Bapak Ibu ya? Langsung makan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu hamil Bapak Ibu. Nah hamil ya saya tunggu beberapa hari enggak lahir-lahir. Sampai air ketubannya pecah gitu ya. Wah air ketuban pecah tapi anaknya belum lahir. Rupanya anaknya kegeden, intinya kayak gitu Bapak Ibu. Akhirnya harus saya larikan ke rumah sakit Erlangga untuk disesar. Saya yo baru tahu anjing itu ono sesar Bapak Ibu. Ya, padahal di hutan itu anjing kawin-kawin dewe, lahir-lahir dewe Bapak Ibu ya. Ya, nah ini suruh sesar Bapak Ibu. Nah tak pikir Bapak Ibu sesar itu murah, tiba sesar itu mahal Bapak Ibu. Pira yang? 2 juta ya, kurang lebih 2 juta sa-infuse Bapak Ibu. Ya Tuhan, bon itu kono soto lah ya warek toh Bapak Ibu. Ya iyo Bapak Ibu. Ya, nah keluar anak 3, puji Tuhan anak 3 sehat-sehat. Pemikiran saya, Kak Popola, si cuan ya, namanya juga Cina Bapak Ibu. Ya, yang penting kan si cuan ya 2 juta ya kan anjing saya minimal gitu ya 4 sampai 5 juta masih lah ya kan. Bapak Ibu tiba-tiba pulang dari rumah sakit habis operasi, biasanya kalau operasi pasti dikasih apa? Antibiotik supaya tidak infeksi. Rupanya nggak dikasih antibiotik. Nah anaknya ganas Bapak Ibu lek nyusu dorong-dorong gini. Akhirnya jahitannya kebuka. Singkat cerita Bapak Ibu anaknya sehat, boe kritis. Gitu ya. Nah boe kritis saya juga bingung ya apa. Ya kan wes. Tak lari no ke rumah sakit lagi. Lah rumah sakitnya kok ketokane gak jelas. Ono CT scan, ono iki. Awes tak masuk no ke rumah sakit. Jadi Bapak Ibu rumah saya Pakuan City rumah sakitnya di sini loh di Penogoro Bapak Ibu. Ya karena katanya bagus dan murah. Nah saya ajak ke sana diperiksa. Ini ya dikasih obat ini. Ya wes. Tak beli obatnya gak mahal. Masalahnya setelah tak minum no. Gak ditelen dimutak no. Nah otomatis tambah lama tambah lemes betul gak ya? Ya karena nggak mau makan, nggak mau minum. Akhirnya gimana? Tak lari, nomane ke rumah sakit Bapak Ibu. Ya harus opnam, harus infus, harus DP Bapak Ibu. Aduh Tuhan, ada yang di sini berniat membuka asuransi untuk anjing? Gitu ya. Nah singkat cerita Bapak Ibu makanannya harus khusus ini dan sebagainya. Ya Tuhan saya itu Bapak Ibu hampir bendino besuk. Duduk besuk menungso Bapak Ibu, besuk anjing. Gitu ya. Kenapa? Karena harus matnya bawa sendiri dan sebagainya. Nah singkat cerita Bapak Ibu setelah youth hari Rabu di tempat ini. Lalu saya bersama anak-anak pergi ke mana? Rumah sakit itu ya. Kamisnya itu kejang Bapak Ibu. Kejang dikasih oksigen. Terus innalillahi wa innalillahi rojiun. Atau mati Bapak Ibu. Ya, loh, seneng gitu ya. Nah saya ditelepon Bapak Ibu sama seseorang Bapak Ibu.
Yos, kamu kan pendeta. Yo, terus, ya kan, tumpang ono tangan. Be sembuh. Dalam hati saya, setahu saya, anjing sih gak duwe roh yo. Mau tak doa, tak unyak-unyak, Bapak tak uncal ya gak masalah Bapak Ibu ya. Ya doa doa orang benar. Besar kuasanya. Iya sih gak salah gitu loh. Tapi yang gak gini juga lah, saya kesaksian Bapak Ibu di sana. Ya oma-oma bilang gini, kok ya gak di semayamno tah. Ono mana di semayam no? Di semayam nang di Grand Heaven bego. Grand Heaven itu ada semayam anjing loh. Ya kan? 1 hari 8.500.000. Loh tambah toro kakek aku Bapak Ibu yang meninggal Bapak Ibu. Ya. Nah Bapak Ibu, waduh Bapak Ibu banyak hal Bapak Ibu. Begitu yo arek-arek yo guyonan kamu seko. Ya kan? Harusnya mbok lari nojok ke rumah sakit Indonesia. Dek Malaysia pasti waras kok. Oh no ay Bapak Ibu. Ya maksud saya itu seperti ini Bapak Ibu. Terkadang Bapak Ibu justru Bapak Ibu sesuatu yang kita sayang. Ya, yang kita harap-harapkan, hilang, itu kita loro hati loh Bapak Ibu. Bener gak? Ya, saya itu bilang, opo kok gak anjing-anjing lain nih? Opo kok anjing sing tak sayang? Jek tas 2 tahun Bapak Ibu. Anda tahu di atas ada anjing Gisel? 16 tahun. Kuat bertahan Bapak Ibu. Udah digigit husky ya kan. Udah pernah jatuh, udah pernah pincang Bapak Ibu. Udah sampai gak bisa BAB. Giginya habis, tetap kuat. Nah, saya kan yo bingung Bapak Ibu. Hamil-hamil dewe, punya anak dewe. Gak perlu operasi-operasian. Kadang itu ya Bapak Ibu ya. Memang Tuhan itu sedang menguji kita semua. Yang percaya katakan amin. Iya loh Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu satu hal yang kita belajar. Kadang kalau sesuatu yang hilang, itu yang kita sayang. Itu kita pengen kembali Bapak Ibu. Saya mau beritahu, setiap kita harusnya terhilang. Halo? Setiap kita harusnya terhilang. Tapi Tuhan dengan sukacita menerima kita. Sebab yang mati menjadi hidup, yang hilang ditemukan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu hari ini yuk datang dalam Tuhan. Dengan ketidakberdayaan kita. Sebab saya percaya bila Tuhan yang memberikan kekuatan. Mazmur 34 ayat 18 sampai 19. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan apa? Mendengar. Dan apa? Melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu terkadang kita diproses Tuhan sampai benar-benar remuk. Supaya kita nggak bisa apa-apa. Dan kita hanya bisa Tuhan, aku berharap kepada Engkau. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi pagi mendengarkan kesaksian dari Pak Bintoro. Dulu ya operasi sini 4 hari aku pulang. Aku bisa kok, aku kuat kok. Operasi kena cancer Bapak Ibu. Dia cuma Tuhan aku gak bisa apa-apa. Dan di saat itu Bapak Ibu justru Tuhan nyatakan mujizat yang melampaui segala akal. Yang percaya katakan amin. Ya, engkau yang remuk hatimu hari ini, ya berserahlah kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, ya jadi total ada 45 poin yang akan saya sampaikan. Enggak Bapak Ibu, yang telah kita selesai. Pengakuan menghadirkan pencerahan ilahi, bukan sekedar pemahaman manusia. Yang mengambilnya dan memakan di depan mata mereka. Jadi kalau Bapak Ibu tadi lihat di belakang, ya mereka ketakutan karena mereka pikir itu hantu, ya itu pneuma, itu roh. Tetapi di sini Tuhan mau menyatakan, aku mau bilang hantu, aku mau bilang roh, bukan. Aku Tuhan yang hidup, mangano dee makan. Karena itu bagi Bapak Ibu yang hidup, makanlah. Ya setuju kata amin. Ya. Makan, kenapa? Karena saya percaya Bapak Ibu kalau dia tidak melakukan hal yang sesederhana itu. Mungkin murid-murid akan berkata, oh ini halusinasi. Tetapi di saat mereka berfellowship, mereka makan. Akhirnya mereka sadar, oh iya ini adalah Tuhan yang sudah bangkit. Lalu ayat 44 berkata, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi, sama-sama katakan harus digenapi.
Semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Bapak Ibu tadi sempat ingat ya bagaimana hati berkobar-kobar karena melakukan perjalanan bersama dengan Yesus dan juga di mana Yesus menceritakan firman Tuhan. Satu hal Bapak Ibu, ya, terkadang Bapak Ibu kita perlu mengaku kepada Tuhan, Tuhan engkau adalah Tuhan dan Allahku. Supaya kita dapat percaya meskipun tidak melihat. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Terkadang kita perlu mengaku, Tuhan aku berserah penuh, aku percaya kepadamu. Maka di saat engkau mengaku, engkau berserah dan percaya kepada Tuhan. Maka hatimu akan dibuat terbuka dan menjadi percaya meskipun tidak melihat. Kadang manusia suka melihat baru percaya. Betul. Tapi hari ini yuk kita belajar untuk percaya meskipun tidak melihat. Karena manusia tidak bisa hanya hidup hanya karena melihat. Saya kasih contoh. Siapa di sini pernah ke dokter? Angkat tangan. Ada yang gak angkat tangan, memang Anda hebat. Ya kan? Siapa yang pernah ke dokter terus minta resep? Angkat tangan. Oke. Setelah minta resep biasanya kemana? Ke apotik. Siapa yang pernah ke apotik? Angkat tangan. Nah, setelah resep keluarnya kan lumayan ya Bapak Ibu ya, banyak cacing-cacing itu ya yang kita nggak bisa baca, hanya dokter yang bisa baca. Ya, lalu kita serahkan ke apotik, betul ya? Ya, banyak Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, kita serahkan di apotik. Setelah kita serahkan di apotik Bapak Ibu, tiba-tiba apoteker keluar memberikan Anda apa? Kapsul. Betul ya? Saya mau tanya, Bapak Ibu lihat nggak, Bapak Ibu tahu nggak isinya kapsul itu apa? Hah? Ojo-ojo diisi durian Bapak Ibu. Ya, ojo-ojo diisi kopi gitu Bapak Ibu. Tahu nggak? Nggak tahu. Yang diracik apa dan sebagainya, yang dimasukin apa ataupun kosongan kita juga nggak tahu. Betul. Pertanyaan saya, diminum nggak? Loh, nggak melihat kok diminum. Kenapa Bapak Ibu minum? Karena apa? Percaya. Halo. Loh demikian kan gampang Bapak Ibu kita belajar kayak gini Bapak Ibu. Kita nggak melihat Bapak Ibu bagaimana masa depan kita. Betul? Kita nggak melihat bagaimana ekonomi nanti 2025, 2026, 2027. Ya mungkin dokter mengatakan engkau divonis dan nggak bisa sembuh. Bagaimana ekonomi nanti Bapak Ibu kita nggak bisa melihat. Satu hal. Ya kita percaya. Maka Tuhan akan menyatakan karyanya. Itu aja Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu 2 Korintus 5 ayat 7. Yuk sama-sama dengan suara yang keras. Imam-imam musik bisa maju ke depan. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Percaya. Bukan karena. Sekali lagi yuk kita baca. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Karena itu Bapak Ibu apa yang dapat kita sombongkan di dunia ini? Tidak ada. Satu ayat lagi Bapak Ibu sebelum kita masuk poin yang terakhir. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena bijaksana. Ojo sombong. Ya kan. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jok meliti. Ya kan? Ya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah? Baiklah bermegah karena yang berikut. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Yang belajar sesuatu hari ini, yuk kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan yang terakhir, ini adalah tugas setiap kita semua. Yaitu pengakuan haruslah menjadikan kita saksi akan kabar baik. Kapan terakhir Bapak Ibu menyaksikan cinta kasih Tuhan? Kapan Bapak Ibu terakhir menginjil orang? Bukankah ini adalah momen terbaik di mana Yesus menampakkan diri sehingga setiap orang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa sih kalau kita mengaca dalam Matius, engkau diberikan kuasa. Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Karena itu Bapak Ibu, saya kasih quotes kesimpulan. Pak Mulia, saya minta tolong. Ketika kita dengan tulus mengakui kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, kita tidak hanya menerima pengampunannya, tetapi juga menjadi saksi hidup yang mewartakan kabar baik kepada dunia, menunjukkan betapa besar kasih dan kuasanya yang mampu mengubahkan hidup kita. Bapak Ibu, dunia semakin menakutkan, betul? Ya, dunia akan semakin kejam. Pertanyaannya, apakah kita tetap berdiri di dalam dunia ini? Nah, saya ada ilustrasi di depan Bapak Ibu. Saya minta tolong, siapa ini? Ya, Devon udah pernah, Ko Purnomo aja. Ya, Ko Purnomo. Oke. Tepuk tangan dong buat Ko Purnomo. Ko, telur ini adalah simbol kehidupan. Betul ya? Nah, sekarang Ko, tolong dipegang. Tolong buatlah telur ini bisa berdiri Ko, di tengah-tengah. Duh, belum apa-apa aku nggak bisa. Belum apa-apa aku udah putus asa aku. Oh, udah pernah coba Bapak Ibu ya. Mungkin perlu didoakan dulu. Pembacaan Alkitab. Gak bisa Bapak Ibu. Ya, mau berapapun usahanya Bapak Ibu, kalau mau berdiri gak bisa. Karena itu perlu alat bantu. Ya, alat bantunya nggak hal yang sederhana, hal yang mungkin tidak terlihat. Ojo ngintip Bapak Ibu ya, ojo ngintip. Nah, kadang nggak terlihat, banyak orang berkata, ngapain kamu ke gereja? Sia-sia, betul nggak ya? Ngapain sih baca Alkitab? Ya kan? Sia-sia, ngabisin waktu, enak nonton TikTok. Tapi Bapak Ibu, kalau saya kasih ini Bapak Ibu, ayo aku berdiri, aku bisa nggak? Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bisa berdiri Bapak Ibu. Ya, bisa kuat, bisa teguh. Meskipun kadang bawahnya nggak kelihatan. Betul atau betul? Bapak Ibu saya beritahu, jerih payamu tidak akan pernah sia-sia. Jerih payamu tidak akan pernah sia-sia. Engkau ke gereja, engkau menaikkan syukur, engkau membaca Alkitab, engkau melayani. Mungkin semua orang berkata, ngapain bojai? Saya mau beritahu, jerih payamu tidak akan sia-sia. Dan setuju katakan amin. Engkau bisa berdiri teguh. Meskipun ada badai, harusnya engkau gak bisa berdiri. Kenapa? Karena manusia lemah. Halo? Sehebat apapun Bapak Ibu, sebesar apapun Bapak Ibu kayak saya gitu ya. Ya, kalah dengan nyamuk, betul gak ya? Nyamuk, kan lagi musim ini Bapak Ibu. Demam berdarah. Banyak loh Bapak Ibu yang meninggal gara-gara demam berdarah. Gak kelihatan. Tapi engkau bisa kuat menghadapi setiap tekanan yang ada. Amin. Tepuk tangan untuk Ko Purnomo. Haleluya. Nah, peragaan yang kedua yang mau saya beritakan Bapak Ibu. Ya, ini adalah air, simbol setiap permasalahan ujian yang kita hadapi. Nah, kalau kita ada di dalam ujian ini, apa yang terjadi? Tolong dijawab. Hah? Tenggelam dong. Betul. Terus bagaimana supaya kita bisa kuat menjadi pemenang? Bagaimana kita bisa kuat? Sederhana, melakukan hal yang tadi mungkin tidak dilihat orang. Hal yang sederhana, baca Alkitab, mengucap syukur Bapak Ibu. Ya, saya kasih baca Alkitab, mengucap syukur kepada Tuhan, ya, bersuka cita, lalu apa? Berdoa Bapak Ibu dan sebagainya. Tuhan tolong Tuhan, belum naik Bapak Ibu ya. Ya, mungkin perlu diaduk dulu Bapak Ibu, diaduk. Ya, pencobaan Bapak Ibu, waduh, masih belum bisa. Terus ya apa ini? Wah gawat Bapak Ibu. Satu hal, meskipun gak terlihat, tetap tekun Bapak Ibu. Baca Alkitab, ke gereja, betul? Ya kan, melayani Tuhan. Terus, kita terus. Mulai ngambang titik Bapak Ibu.
Diaduk lagi Bapak Ibu, diproses lagi. Waduh, diproses enak gak? Gak enak Bapak Ibu. Telurnya ngomong, Pak, ngeleang aku Pak, ngeleang gitu ya. Waduh pusing, wah bagaimana ini sebagainya. Saya mau beritahu Bapak Ibu, hal sederhana. Engkau dapat mengatasi segala permasalahan. Engkau dapat melampaui apa yang kau sedang hadapi. Sebab Tuhan beserta engkau. Terus baca, terus mengucap syukur, terus menyembah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, engkau akan tampil dan keluar lebih dari pemenang. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ngambang Bapak Ibu. Tuhan itu baik. Lek gak ngambang iso mbok seneni to aku. Wis tak coba nang omah Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, ngambang Bapak Ibu. Melampaui. Masalah tetap ada. Tapi engkau melampaui permasalahanmu. Ujian tetap ada, sakit penyakit tetap ada, krisis ekonomi tetap ada. Tapi engkau tetap di atas. Engkau tetap kuat. Sebab firman Tuhan yang menopang kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.